Hai, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan menceritakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi seperti biasa, sebelum mendengarkan kisahnya, silakan teman-teman cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita pemuda kaya, pemilik puluhan bisnis, yang hidup sederhana. Episode 102. Di episode sebelumnya terlihat, pertengkaran hebat antara Jonathan dan Angelica pun terjadi. Sementara Aditya, yang mendengar namanya dibawa-bawa dalam pertengkaran itu, ia pun berkata, "Ada apa dengan saya? Apa saya pernah mengganggu, atau mengusik ketenangan kalian?" ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Jonathan pun langsung melihat ke arahnya. "Ya, karena kehadiranmu di sini sangat mengganggu," ucap Jonathan, seraya melangkah menghampiri Aditya. Setelah itu terlihat, Jonathan langsung memegang kerak baju Aditya. Namun, belum sempat melakukan hal tersebut, tiba-tiba Aditya menangkap tangan Jonathan, lalu diputarkannya ke belakang badan Jonathan. Melihat Jonathan yang diperlakukan seperti itu oleh Aditya, beberapa teman Jonathan pun bergegas untuk membantu Jonathan. Melihat teman-teman Jonathan yang datang menghampirinya, Aditya pun berkata, "Ini bukan urusan kalian, jadi jangan ikut campur," ucap Aditya sambil menunjuk ke arah mereka. Setelah itu terdengar, Aditya berkata pada Jonathan, "Tadi kamu bilang, saya tidak menghargai keluargamu. Terus dengan kelakuanmu tadi, apa kamu menghargai calon mertuamu? Ingat, jangan pernah main-main dengan Paman Nicholas ataupun Angelica. Jika di kemudian hari, Paman Nicholas ataupun Angelica mengeluh tentangmu, saya sendiri yang akan datang mencarimu," ucap Aditya, lalu melepaskan cengkramannya pada Jonathan. "Ingat kata-kataku tadi," ucap Aditya, lalu melangkah meninggalkan tempat tersebut. "Iya," sahut Jonathan, yang terlihat ketakutan. "Gila, cengkramannya keras banget. Tanganku serasa mau lepas," gumam Jonathan. Sementara Mr. Smith, yang juga melihat dari kejauhan kejadian tadi, ia pun langsung bergegas melaporkan hal tersebut pada Mr. Charles. Mendengar laporan dari ajudannya itu, Mr. Charles hanya tersenyum, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. "Oke gengs, kita singkat saja ceritanya." Tak terasa hari pun terus berganti, dan pesta pernikahan Angelica dan Jonathan pun telah usai. Terlihat saat itu, Mr. Charles, Mr. Nicholas dan Aditya, yang sedang duduk santai, melepas kepenatan saat acara kemarin. Di sela itu terdengar, Mr. Charles berkata, "Aditya, bagaimana, apa kamu mau membeli saham perusahaanku?" ucap Mr. Charles. Mendengar ucapan itu, Aditya pun langsung mengerutkan keningnya, tanda tidak mengerti dengan ucapan tersebut. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, "Saham perusahaan? Maksud Paman, saham perusahaan mana?" ucap Aditya. "Jadi, Nicholas belum memberitahukan padamu ya?" ucap Mr. Charles. Mendengar ucapan itu, Mr. Nicholas pun berkata, "Hehehe, saya minta maaf, saya belum memberitahukan kabar itu pada Aditya," ucap Mr. Nicholas, lalu kembali berkata pada Aditya, "Gini Dit, temanku yang satu ini, berencana untuk berhenti mengelola bisnisnya. Dan dia memutuskan untuk menjual semua saham yang dia punya di perusahaan Orion. Sebenarnya persoalan ini, belum ada orang yang tahu. Jika ada yang tahu, kalau dia mau menjual sahamnya, sudahlah pasti, banyak yang akan berusaha untuk membelinya," ucap Mr. Nicholas. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Kenapa mau dijual Paman? Bukankah akan lebih baik, jika Paman Charles mempercayakan perusahaan itu pada salah satu anak Paman?" Mendengar ucapan itu, Mr. Charles pun langsung menarik nafas panjang, lalu berkata, "Seandainya saya punya anak, tidak mungkin saya akan menjual perusahaan yang sudah susah payah saya bangun." Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Maksud Paman tidak punya anak?" ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Mr. Charles hanya menggelengkan kepala, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Namun dari raut wajahnya, menunjukkan ekspresi kesedihan yang mendalam. "Maaf Paman, saya tidak berniat untuk membuat Paman sedih," ucap Aditya. "Tidak apa-apa,
Kamu tidak salah, sahut Mr. Charles. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata, maaf Paman, kita balik saja lagi pada persoalan perusahaan. Pasti dalam organisasi di perusahaan, Paman punya orang yang bisa Paman percayakan untuk mengelola perusahaan. Alangkah baiknya, Paman percayakan saja pada orang kepercayaan Paman. Sebab, jika Paman menjual semua saham yang Paman punya, otomatis, semua pemasukan yang selalu Paman dapatkan, akan terhenti saat itu juga, ucap Aditya, lalu kembali berkata, walaupun mungkin, dengan Paman menjual semua saham itu, Paman akan mendapatkan banyak uang, dari hasil penjualan itu. Tapi sebesar apapun itu, pasti akan habis juga, jika terus-terusan dibelanjakan, tanpa ada pemasukan yang menutupi pengeluaran itu, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Mr. Charles pun bergumam. Baru pertama kali, saya mendengar ucapan seorang anak muda, yang sangat masuk akal. Sepertinya benar, yang pernah dikatakan oleh Nicholas, anak muda ini, mempunyai banyak pengalaman dalam dunia bisnis. Jika diasah sedikit saja, bisa dijamin, anak ini pasti bisa membawa Orion ke puncak yang belum pernah kami capai. Walaupun sepintas, anak ini terlihat bodoh dan lemah. Sepertinya, anak ini memang cocok untuk membungkam para pesaing bisnisku, gumam Mr. Charles, lalu berkata pada Aditya. Oke, saya tidak akan menjual saham tersebut, tapi, saya akan mengangkatmu sebagai CEO Orion. Bagaimana, apa kamu setuju? Ucap Mr. Charles. Mendengar ucapan Mr. Charles yang blak-blakan, Aditya pun langsung kaget. Tunggu Paman, bukannya CEO itu merupakan jabatan tertinggi, dan juga merupakan jantung dari sebuah perusahaan. Apa tidak berlebihan, Paman memberikan tanggung jawab itu pada saya? Mengingat besik saya, yang tidak sejalan dengan perusahaan milik Paman, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Mr. Charles pun berkata, kalau soal itu, kamu tidak perlu khawatir, nanti Smith yang akan membantumu. Bagaimana, apa kamu mau? Ucap Mr. Charles. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berpikir sejenak, lalu berkata, maaf Paman, saya tidak bisa menerimanya, karena tanggung jawab itu terlalu berat untuk saya, ucap Aditya. Ya baiklah, saya tidak akan memaksa. Sepertinya, jalan satu-satunya, hanya dengan menjual perusahaan itu, daripada harus mempercayakannya pada para penjilat yang ada di perusahaan, ucap Mr. Charles, lalu kembali berkata pada Aditya. Ada baiknya, kamu pikirkan saja dulu, dan ini bukan tawaran, melainkan permintaan dari saya. Jika nanti, saat kamu mengelola perusahaan, dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pengelolaan itu, saya tidak akan meminta pertanggungjawabanmu. Jadi, tolong dipikirkan kembali, ucap Mr. Charles, sambil menepuk bahu Aditya. Setelah itu terlihat, Mr. Charles berdiri dari tempat duduknya, lalu melangkah meninggalkan Mr. Nicholas dan Aditya. Hah, ternyata, masih ada juga, orang yang tidak haus akan kekuasaan, gumam Mr. Charles, sambil terus melangkah meninggalkan tempat tersebut. Sementara Mr. Nicholas, melihat sahabatnya yang seperti orang putus asa, ia pun berkata pada Aditya. Aditya, apa kamu tidak ingin mencobanya dulu? Sepertinya, Tuan Charles banyak menaruh harapan padamu. Karena sudah banyak orang yang ingin menduduki jabatan CEO di perusahaan Orion, tapi dia malah memintamu untuk menduduki jabatan itu. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, entahlah Paman, saya merasa tidak mampu memikul tanggung jawab itu, sahut Aditya. Kamu coba saja dulu, jika nanti kamu merasa tidak mampu, kamu tinggal mengajukan pengunduran diri, ucap Mr. Nicholas. Tak terasa, jarum jam terus berputar. Terlihat saat itu, obrolan antara Mr. Nicholas dan Aditya pun masih terus berlanjut. Terdengar pula saat itu, Mr. Nicholas terus membujuk Aditya untuk menerima tawaran dari Mr. Charles. Karena terus dibujuk oleh Mr. Nicholas, Aditya pun berkata, ya baiklah Paman, saya akan mencobanya. Tapi saya punya beberapa syarat untuk Paman Charles. Jika dia mau menerima syarat itu, saya akan menerima tawarannya. Mendengar ucapan itu, Mr. Nicholas pun tersenyum, lalu berkata, nah gitu dong. Sekarang,
Kita temui Tuan Charles untuk membicarakan persyaratanmu itu, ucap Mr. Nicholas. Ya baiklah paman, sahut Aditya, lalu melangkah mengikuti Mr. Nicholas. Tak berapa lama kemudian, mereka pun telah menemui Mr. Charles. Setelah mendengar ucapan Mr. Nicholas tentang syarat yang diajukan oleh Aditya, Mr. Charles pun langsung bertanya pada Aditya perihal syarat tersebut. Baiklah, apapun syaratnya, saya akan menyanggupinya, ucap Mr. Nicholas. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, syarat pertama, jika nanti dalam pengelolaanku, perusahaan mengalami kerugian, saya yang harus bertanggung jawab untuk menutupi kerugian itu. Dan syarat yang kedua, di saat pengangkatanku, tidak boleh ada media yang datang untuk meliput. Cukup diketahui relasi bisnis, staf, pimpinan, manajer, dan para pialang saham saja, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Mr. Charles pun berkata, ya baiklah, saya setuju dengan syarat itu. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Kenapa kamu mengambil resiko dengan mengajukan syarat pertama tadi? Bukankah akan lebih menguntungkan jika kamu terlepas dari syarat itu, ucap Mr. Charles. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, saya sengaja mengajukan syarat itu agar saya bisa lebih serius dalam memikul tanggung jawab yang paman berikan. Karena dengan begitu, saya akan punya tekanan untuk berusaha agar perusahaan tidak mengalami kerugian yang nantinya akan berdampak pada saya sendiri, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Mr. Charles pun langsung tersenyum, lalu berkata pada Mr. Nicholas, terima kasih Nicholas, sudah mempertemukan saya dengan anak ini, ucap Mr. Charles, lalu kembali berkata pada Aditya. Sehabis dari pulau ini, kamu langsung ikut ke perusahaan, agar saya bisa mempersiapkan pengangkatanmu. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, maaf paman, saya tidak bisa, karena harus balik dulu ke perkebunan, untuk mengatur para karyawan di sana. Setelah semuanya beres, saya akan langsung menyusul, ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Mr. Charles pun berkata, oke baiklah, nanti, jika semua urusanmu sudah selesai, saya akan mengutus orang untuk menjemputmu. Tidak perlu paman, nanti malah merepotkan. Apalagi, tempat tinggalku di desa yang terpencil, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Mr. Charles pun berkata, sudahlah jangan ditolak. Lagian, jarak bukanlah masalah untukku. Nanti, kamu tinggal aktifkan saja lokasimu, biar anak buahku yang menjemputmu, ucap Mr. Charles. Mendengar ucapan itu, Aditya pun menganggukkan kepala, tanda menyetujui permintaan Mr. Charles. Singkat cerita, Aditya pun telah kembali ke perkebunan miliknya. Terlihat saat itu, Aditya yang sedang duduk bersama Jasmine. Di sela itu terdengar, Jasmine berkata, gimana liburanmu di Prancis? Seru enggak? Ye, siapa yang liburan? Saya ke sana, karena undangan dari Tuan Nicholas, ucap Aditya. Iya, tapi di sana kalian jalan-jalan juga kan, masa di rumah terus, ucap Jasmine. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, mau jalan-jalan gimana? Hari ini nyampe, besok paginya, udah dijemput pakai kapal pesiar, untuk berangkat ke pulau yang ada di Florida, tempat acara nikahannya Angelica, ucap Aditya. Nih, jahat, jalan-jalan pakai kapal pesiar, malah enggak ngajak-ngajak, ucap Jasmine, sambil mendorong pelan. Saya aja enggak tahu, kalau nikahnya mau diadakan di pulau itu, sahut Aditya, lalu kembali berkata, oh ya Jas, Bi Ijah mana? Biasanya, udah dia yang paling suka kepoin orang. Oh itu, Bi Ijah ada di belakang. Mau aku panggilin enggak? Ucap Jasmine. Iya tolong panggilin dong, soalnya, ada yang mau saya omongin sama Bi Ijah. Oh ya, sekalian bikinin gua teh dong, di Paris dikasihnya kopi mulu, ucap Aditya, sambil tersenyum kecil. Oke deh, nanti aku bikinin, sahut Jasmine, lalu melangkah meninggalkan Aditya. Tak berselang lama terlihat, Bi Ijah datang menghampiri Aditya. Ada apa Den? Kata Non Jasmine, Aden mau ngomong sama Bibi, ucap Bi Ijah. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, iya Bi, mungkin beberapa hari lagi, saya akan berangkat ke luar negeri. Karena saya dipercayakan, untuk mengelola perusahaan di sana.
Jadi nanti, Bibi ngajak beberapa karyawan tinggal di sini, untuk temani Bibi dan Jasmine, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Bi Ijah pun berkata, "Oh gitu ya Den. Aden udah ngomongin ini sama Non Jasmine?" "Belum Bi, ini baru mau saya omongin," sahut Aditya. Mendengar ucapan itu, Bi Ijah pun berkata, "Aduh Den, kalau gitu jangan dulu, nanti biar Bibi aja yang ngomong sama Non Jasmine." Baru hari ini, Non Jasmine ceria lagi. Kemarin-kemarin, bawaannya melamun terus, ucap Bi Ijah. Di sela obrolan itu, tiba-tiba terlihat, Jasmine datang, lalu berkata, "Pak Bos, ini tehnya," ucap Jasmine, sambil memberikan segelas teh pada Aditya. Di sela itu terdengar, Bi Ijah berkata, "Udah ya Den, Bibi tinggal dulu. Ingat yang tadi Bibi bilang," ucap Bi Ijah. "Iya Bi," sahut Aditya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.